Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan baku dari obat yang akan kita menjadikan obat herbal ini kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, maka kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan dalam kantong plastik, maka kita ambil gelas takar. Karena biasa kalau 3 gelas air harus ditinggalkan 1 gelas air. Jadi sekarang adalah untuk takaran seberapa banyak air yang akan kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini saudara-saudara, sahabat saya semua, ini 1 gelas air kita masukkan. Nah, inilah ya sahabat saya semua, seperti ini. Nah, nampak jelas. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan khasiat dari obat tradisional, baik berupa rempah-rempah atau bahan-bahan seperti ini. Nah, setelah kita kempeskan, setelah kita masukkan air, di dalamnya ada bahan yang akan kita proses. Jangan lupa sahabat, ini kita buang anginnya dulu. Kenapa dibuang anginnya? Supaya saat kita merebusnya tidak akan pecah plastiknya. Nah, begitu, seperti ini. Nah, kelihatan kan? Gampang kan? Mudah. Nggak perlu kriuk tanah, nggak perlu stainless, nggak perlu mengukur menakar 3 gelas air menjadi 1 gelas. Ini udah 1 gelas. Nah, kenapa mesti di dalam kantong plastik? Kan pertanyaannya, kenapa mesti direbus di dalam kantong plastik? Sahabat-sahabat, kalau kita rebus di dalam panci langsung atau kuali tanah langsung, maka ini nanti akan menguap. Dan kuatnya itu akan membawa sebagian nutrisi atau khasiat obat yang ada di dalam bahan baku ini. Dia akan keluar, menguap ke udara. Tetapi dengan kantong plastik ini, sahabat, dia akan menguap dan berputar-putar saja di dalam kantong plastik ini. Terproses dan nutrisinya keluar karena panas air mendidih adalah kurang lebih 100 derajat. Maka semua bahan-bahan obat yang ada di dalamnya, yang kita butuhkan, komponen-komponen obat yang ada di dalam tidak keluar, sahabat, tetap di dalam kantong plastik ini. Nah, setelah kita dinginkan, dia akan kembali jatuh ke dalam air dan bersenyawa dengan air dan menjadi satu lagi dalam air. Nah, itulah gunanya kantong plastik ini. Manfaat kantong plastik ini melindungi nutrisi, obat-obatan, khasiatnya yang akan keluar dari kantong plastik. Jadi tetap di dalam, dan ketika dingin dia akan kembali ke air dan bersama air itu kembali. Baik, sahabat-sahabat, mari kita mulai. Nah, setelah seperti ini, maka kita masukkan ke dalam panci. Nah, panci ini, sahabat, airnya secukupnya untuk merebus plastik ini. Ada air untuk merebus plastik ini. Nah, kita rapikan. Nah, sampai seperti ini, sahabat. Nah, itu dia. Nah, kelihatan, sahabat? Nah, seperti itulah. Baik, sahabat, proses kita mulai dengan menyalakan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup, sahabat. Kita tunggu. Baiklah, sahabat,
biarkannya air yang di dalam panci ini sudah mendidih, karena dari tutup panci sudah mengeluarkan kepulan asap. Benar sekali sahabat, ternyata sudah mendidih. Perlu diingat sahabat, untuk merebus air yang di dalam panci, gunakan api kecil agar untuk memasaknya tidak terlalu dipaksakan, secara alami. Jadi proses untuk mengeluarkan nutrisi-nutrisi atau obat-obatan, khasiat obat-obat yang ada di dalam bahan baku obat herbal tadi secara perlahan-lahan dan tidak dipaksa, jadi hasilnya baik. Nah, ini dia sahabat, mari sama-sama kita lihat. Sudah mendidih sahabat. Nah, ini sudah mendidih. Nah, setelah mendidih sahabat, jangan buru-buru kita angkat, tapi biarkan 5 menit mendidih di dalam panci. Nah, ini dari titik didihnya mungkin sudah ada 5 menit, maka saya matikan dan akan saya biarkan dingin secara alami. Baru saya keluarkan plastik yang saya rebus tadi dan akan saya saring airnya biar ampasnya di dalam atau ramuan-ramuan tetap di dalam. Nah, contohnya seperti ini sahabat. Ini yang sudah jadi saya proses. Lihat, mungkin bisa sahabat lihat airnya berubah warna, agak keruh dan kehijau-hijauan, pertanda nutrisi dari labu siam ini sudah keluar ke dalam air dan siap untuk diminum. Nah, saya akan buka. Ini sudah cukup dingin sahabat, dingin sekali. Saya coba untuk membuka ikatan karetnya. Nah, seperti ini sahabat. Baik sahabat, karena panas ya sahabat, yang terikat karet ini seperti menyatu. Nah, ini sahabat, saya akan saring sahabat supaya tahu ada sampah-sampah atau kotoran-kotoran lain yang terikat sama air tersaring di sana. Nah sahabat, airnya sedikit berwarna kehijau-hijauan atau tidak jernih, berarti di dalamnya ini sudah ada nutrisi-nutrisi obat-obatan yang terreaksi dalam air. Begitu sahabat. Dan obat ini tidak untuk sekali minum, tetapi 1 hari minum. Maksud 1 hari minum bagaimana sahabat? Ketika kita minum sedikit, sisakan. Kapan kita ingat lagi, kita minum. Kemudian kita beraktivitas lagi, kembali ke rumah, masih ada, kita minum dan bisa kita habiskan. Jadi 1 hari minum sahabat, bukan sekali minum. Besok kita buat lagi dengan resep yang sama. Nah, setelah beberapa hari minum atau 2 minggu,
atau lebih, kita kontrol kolesterol kita bagaimana, asam urat kita bagaimana. Kalau memang sudah normal seperti yang dianjurkan, sahabat tidak perlu ragu, minum terus, karena sifat buah labu siam ini hanya untuk mencuci atau membersihkan aliran darah yang tersumbat. Ketika sumbatan tidak ada, dia seperti air biasa saja. Tapi kalau ada sumbatan-sumbatan, dia bereaksi dengan lemak-lemak darah atau kotoran-kotoran yang ada di saluran darah yang lainnya. Jadi ketika itu sudah bersih, normal kembali, sahabat sehat nggak perlu ragu, boleh minum terus. Nah, sampai betul-betul yakin bahwa sahabat sehat benar-benar sudah tidak membutuhkan yang lebih. Begitu juga untuk resep-resep yang lain yang diproses secara seperti ini. Sahabat tidak perlu takut, karena sangat kecil efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat herbal. Ya, jadi inilah dia sahabat, cara efektif untuk merebus obat herbal. Tidak perlu dengan kuali tanah, kuali yang atau panci stainless atau panci yang lain. Cukup dengan plastik, masukkan ramuannya, buang udaranya, ikat karet, setelah dimasukkan air, ikat karet, rebus air yang ada di dalam plastik seperti yang saya tutorialkan barusan. Nah, demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bermanfaat untuk sahabat sendiri dan keluarga sahabat atau orang-orang yang ada di lingkungan sahabat. Boleh sahabat share agar ilmu ini bisa dimanfaatkan juga untuk orang-orang lain dan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, dan sahabat pun menjadi bermanfaat untuk di lingkungan sahabat. Demikian, mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam tutorial pertama ini, tutorial perdana, mohon maaf, dan di lain waktu akan kita buat yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.